Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati wa ummahati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, di malam hari ini kita senantiasa memuji Allah, mensyukuri berbagai macam nikmat-Nya, karunia dan rahmat-Nya, apalagi kita masih di bulan yang penuh dengan keberkahan juga, yaitu di bulan Syawal. Hendaknya kita mendawamkan atau merutinkan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, lalu pasca Ramadan, yaitu di bulan Syawal, sampai di bulan berikutnya, Idul Adha, ya, maka kita hendaknya berusaha untuk konsisten dalam beramal soleh. Di antara amal soleh yang menjadi penunjang untuk memahami berbagai macam arahan-arahan dan aturan-aturan Allah dari Al-Quran maupun Sunnah adalah ilmu lughah al-Arabiyah. Kita ketahui bersama bahwa mempelajari ilmu bahasa Arab ini bukan dianggap hal yang mubah, bukan juga dianggap hal yang sunnah, tapi mempelajarinya adalah wajib. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya fardu kifayah. Ya. Artinya harus ada sebagian orang yang mempelajarinya. Tapi secara umum dihukumi wajib. Kenapa dihukumi wajib? Karena kita setiap hari menggunakan kata pengantar bahasa Arab di dalam setiap ibadah. Dari hal yang paling terkecil sampai yang paling terbesar. Maka dari itulah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, yajibu ala kulli muslimin ayyata'allama min lisanil Arab ma yablughu juhdahu fi adai fardihi. Wajib bagi setiap mukmin muslim ayyata'allama min lisanil Arab, mempelajari bahasa Arab. Wajib. Maka ini dihukumi wajib, bukan wajib fardu kifayah, tapi fardu ain. Untuk bisa paham bagaimana kita bisa melaksanakan sholat, melaksanakan tata cara puasa, melaksanakan esensi dari ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan. Tapi kita tidak tahu maknanya secara bahasa apa, secara tekstualnya apa, secara asbabul wurudnya apa, secara asbabun nuzulnya apa. Itu saling berkaitan dan saling terikat satu dengan yang lainnya. Maka wajib menurut Imam Syafi'i untuk seorang muslim mempelajari bahasa Arab. Ya, maya belugu juhdahu, sekuat tenaga. Sesuai dengan arahan jihad fisabilillah. Kita berusaha, bersemangat, berjuang. Ya, fi ada'i fardihi, agar bisa menjalankan yang wajib. Apa itu? Syariat. Syariat yang dibawa oleh Nabi SAW adalah sebuah kemutlakan untuk diamalkan, untuk dimengerti, untuk dipahami, dan untuk diambil ibrah, diambil pelajaran. Kenapa kita harus puasa? Kenapa kita harus sholat? Ya,
Ada apa di balik ibadah tersebut? Ada apa di balik basyiran, kabar gembira, wa nadhiran, kabar peringatan yang Allah peringatkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Sehingga kita bisa konsisten untuk melaksanakan amal soleh, sehingga kita bisa meresapi setiap lantunan bacaan Al-Quran yang kita lantunkan setiap harinya. Sehingga kita bisa meresapi makna dari takbir, takbiratul ihram, lalu diawali dengan takbiratul ihram, membaca doa iftitah atau istiftah, ya maknanya apa, kita bisa memahaminya, dan kita bisa meresapi di dalam hati kita. Sehingga kita mendapatkan buah yang namanya manisnya iman. Membuahkan manisnya iman. Tanpa disuruh, tanpa ditegur, tanpa dinasehati, kita pun akan melangkahkan hati kita untuk mengharapkan wajah Allah. Takut kepada azab-azabnya, takut untuk bermaksiat, dan berharap bisa mendapatkan amal soleh, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang thayyiban, halalan thayyiban, yang halal dan yang baik, mendapatkan amalan yang diterima. Itu yang kita harapkan. Dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya, yaitu akhir yang baik. Akhir dari kehidupan kita yang akan menentukan kita akan masuk surga ataupun neraka. Kita akan mendapatkan siksa kubur ataupun nikmat kubur. Maka kita manfaatkan ummahati fillah untuk bersungguh-sungguh. Karena ini bukan pelajaran yang biasa yang ada di eh, lembaga-lembaga lain yang sifatnya adalah untuk praktek bahasa Arab, ya menguatkan percakapannya, ya untuk bisa menerjemahkan apa namanya eh, tukang terjemah mutarjim misalkan, ya bukan hanya itu, ya itu masih bukan tujuan utama, ya itu akan mengikuti, tapi tujuannya lebih dari itu. Bagaimana saat ummahat melaksanakan berbagai macam ibadah, ritual-ritual ibadah yang dijabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mutabaah yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu, oh maksudnya ini, maksudnya adanya tawaf 7 kali dari kata tofa yatufu tawafan. Oh maksudnya ini maksudnya. Baru secara bahasa yang kita ambil, ya. Secara istilah kita pelajari ilmunya. Maka tidak ada satupun ibadah yang tidak menggunakan kata pengantar bahasa Arab. Semuanya menggunakan bahasa Arab. Ya, baik itu hablum minallah, salat, puasa, zakat, ya, sedekah, infak, ya, maupun hablum minan nas, birrul walidain, pada aqarib, ya, tetangga, pada sesama muslim, kepada non-muslim, pada tamu, buyut, ya, dan berbagai macam. Semua fikih, ilmu akidah, ilmu tajwid, ya, ilmu Al-Quran, ulumul Quran, ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan din, yaitu berkaitan dengan agama, semua menggunakan bahasa. Jadi tidak perlu apa namanya diragukan lagi. Pelajaran bahasa Arab ini sangat penting. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna, di pertemuan pasca Ramadan, ya pertemuan pertama kita akan uh, menyampaikan program-program kita, menyampaikan program kita dan diskusi tentang saran, masukan ataupun metodologi pembelajaran, ya agar kita semakin satu arah, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang kita capai, yang kita inginkan.
Ini yang kita harapkan ya, untuk bisa memahami al-Arabiyah, lughah al-Arabiyah, untuk bisa memahami bahasa Arab. Ya, jadi mohon perhatiannya kepada umat sekalian untuk mencatat apa-apa saja yang menjadi program kita. Baik, akhwati fillah rahimani Allahu wa iyyakunna, ya. Yang akan kita jabarkan berkaitan dengan program yang berkelanjutan, ya. Seperti biasa untuk jadwal dulu mungkin ya. Jadwal akan ada perombakan jadwal kita, ya. Jadwal kita di kelas insyaallah taala dalam 1 bulan ada 4 pekan, dan pekan pertama yang akan dibahas adalah Durusul Lughah, sama ya. Jadi pekan pertama, kedua, ketiga ya. Adapun pekan pertama, kedua, ketiga itu kita akan bahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha pada mujallad al-awwal atau al-juz'ul awal. Ya, jilid yang pertama ya. Lalu untuk pekan keempat, al-usbu'ur rabi', insyaallah kita akan mengimplementasikan ilmu bahasa Arab kita ke dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dimulai dari surat ke-114, 113, surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, sampai selanjutnya mundur ke belakang. Insyaallah taala. Ya, ini sangat bermanfaat insyaallah. Ya, untuk kita ketahui dan kita implementasikan selama ini mubtada khobar itu dalam Al-Qur'an seperti apa. Selama ini huruf jar itu seperti apa, mudhaf wa mudhafun ilaih, dengan variasinya yang macam-macam banyaknya itu seperti apa. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Baik. Lalu berikutnya, program kedua adalah terkait dengan tugas ya. Tugas akan diberikan ya seperti biasa di pekan pertama, kedua, dan juga ketiga. Ya. Dan tugas itu kita wajibkan ya ummahat. Kita buat untuk lebih komitmen dan konsisten. Setiap pekan kita akan menyetorkan, ummahat akan menyetorkan, dan kita akan coba tugas-tugas itu nantinya akan kita rekap, dan yang bagus-bagus dari segi tulisan, kerapihan, ketepatan menjawab, jawaban yang benar, dan tentunya fotonya harus yang bagus ya, jangan sampai blur atau fotonya ketika difoto menggunakan kamera ada bayangan ya, ada bayangan, maka hendaknya diperbagus ya untuk fotonya dan dikirimkan, disetorkan, dan akan dinilai bagi yang bagus, rapi, tulisannya dan fotonya bagus, akan kita upload. Ya, akan kita upload. Alhamdulillah kita baru mulai. Kita akan coba menggunakan media sosial dari Instagram dengan nama Takhasus ABZ ya. ABZ itu karena kita dinaungi oleh Yayasan Abdullah bin Zubair ya, maka kita akan menggunakan nama tersebut ya, dengan nama Takhasus Abdullah bin Zubair, karena namanya terlalu panjang jadi disingkat jadi Takhasus ABZ ya. Dan itu sudah kita share di grup ya, ummahat bisa follow. Nanti ada beberapa tugas-tugas ummahat yang akan kita share di situ buat pelajaran kepada seluruh ummahat ya, kelas A, B, C, D, E, dan I ya. Dan kelas pemula ya. Ini ada tambahan pengumuman ya ummahat, bahwa kita akan membuat ya dan melaksanakan pembukaan kelas baru, kelas pemula ya. Kelas pemula ini ya, kelas pemula ini nanti akan dimulai dari pekan depan. Bagi ummahat yang punya saudara, punya anak mungkin ya,
atau mungkin punya tetangga ya, relasi teman ya, teman-teman ummahat yang mau belajar, maka mungkin bisa ikut serta dan untuk teknisnya nanti akan kita share flyernya pada penanggung jawab eh, kelas pemula, insyaallah taala. Ya, baik. Ada yang ditanyakan ummahat sebelum kita lanjutkan? Silakan ummahat yang mau bertanya. Hal min su'alin? Maafi soal, Ustaz. Ma fi su'al. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, kita akan lanjutkan. Ya, akan lanjutkan pada program berikutnya. Ya, baik. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan program, mudah-mudahan berkesinambungan ya. Ya, mohon doanya untuk bisa konsisten insyaallah di bulan Mei kita akan mulai program reward ataupun jahizah ya kepada ummahat yang dalam tanda kutip kalau ditanya berprestasi, semua berprestasi gitu ya. Yang paling rajin lah kita bilang ya. Yang paling rajin untuk mengikuti khusus bahasa Arab, ya absennya bagus ya. Lalu tugasnya disetorkan dengan baik ya, tepat dalam menjawab, dan tentunya rapih tulisannya ya, setorannya juga cepat. Nanti akan kita coba untuk memberikan jahizah ya, memberikan reward setiap bulan. Insya Allah kita akan coba lagi di bulan Mei, kita akan coba insya Allah ta'ala. Fahim tunna insya Allah. Baik. Oh, Fahimna insya Allah. Baik. Berikutnya ummahati fillah rahimanallah wa iyyakunna, di program yang sifatnya adalah wajib ya, ini untuk ummahat semuanya. Nah, kami melihat ada tugas-tugas yang belum dikerjakan oleh sebagian ummahat. Kita harapkan untuk kerjasamanya ya, untuk bisa mencapai tujuan yang sama, jangan sampai ada yang tertinggal ya gerbongnya. Kita berharap semua di dalam satu gerbong yang sama. Kalau ada yang ketinggalan kan pastinya tidak mengenakan juga ya bagi kita. Kita berharap yang ketinggalan ini bisa mengikuti ya. Maka dari itu metodologi pembelajaran kita insya Allah taala juga akan ada metodologi untuk kepada murojaah ya, kepada murojaah ya, atau kita sebutnya mengulang materi ya. Ketika ummahat nanti akan masuk ke dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Ad-Darsus Sabi', pelajaran yang ketujuh, kita harapkan sebelum masuk ke pelajaran 7 akan ada pertanyaan-pertanyaan, dan akan ada pertanyaan dari ana dan juga kepada ummahat ya. Pertanyaan dari ummahat ya, tentang apa? Pelajaran yang telah berlalu ya. Kami yakin kendala yang terjadi di beberapa ummahat adalah lupa, rasa lupa ya, lalu yang terjadi apa namanya, tidak paham ya. Ketidakpahaman itu karena mungkin banyak lupa kosakatanya. Maka kita murojaah, kita ulang, kita kuatkan, kita kokohkan yang sedikit ini dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-6, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ya, jadilah seorang mukmin, mukminah yang konsisten. Karena Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Ya, amalan yang paling dicintai Allah
amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang konsisten, rutin, ya, continue, ya, wa in qalla, meskipun kita tahu jumlahnya nggak banyak gitu ya. Kita belajar sepekan sekali, ya. Tapi apa? Tapi kita mencoba untuk konsisten. Itu jauh lebih utama. Itu jauh lebih baik daripada ya dalam pembelajaran kita tidak konsisten. Ya, fahim tunna insyaallah, Ummahat. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Kita akan buka ruang diskusi ya, Ummahat. Ada pertanyaan-pertanyaan dari Ummahat terkait dengan program kita ataupun masukan, saran atau kritikan nggak apa-apa, kita terbuka ya. Mohon didiskusikan di ruang Zoom ini. Ya, silakan. Ya, tidak ada yang ditanyakan? Maafi soal? Kalau tidak ada pertanyaan, ana yang bertanya Ummahat. Maafi soal? Ya, kita di sini ada Ibu Dia, ahlan wa sahlan, Ibu Fira, Rais, ya. Ada Ibu Nur Hasana, ahlan wa sahlan, Ibu Nur Hasana. Ibu Ririn, ahlan wa sahlan, Ibu Suyanti, Ibu Tina, dan juga Ibu Yuna. Ya, alhamdulillah. Ya, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikunna fi hadhihi syabakah. Ya, insyaallah. Amin. Ya, alhamdulillah. Baik. Tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ana yang bertanya. Boleh ya, Ummahat? Pertanyaan ini ditulis. Ya, ditulis oleh Ummahat, nanti akan dijawab sesuai dengan pendapat Ummahat. Ya. Ditulis, nanti disesuaikan dengan pendapat Ummahat. Ya. Karena mungkin Ibu siapa? Ibu Tina kan sudah di kelas B ya kemarin ya? Ya Ustaz. Iya, di kelas B sama pertanyaannya ya dengan yang di kelas B kemarin. Ya, jadi mohon dicatat ya pada Ummahat yang lainnya. Pertanyaan pertama ya nanti dikirim di grup ya. Di grup di Japri nomor ya untuk koreksi biasa ya Ummahat. Ya. Nanti Ummahat kirimkan tugasnya. Nanti yang bagus kita akan share tanpa nama ya. Mohon tidak ditulis namanya, nanti akan kita share di Instagram insyaallah ya. Baik. Pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama. Materi apa yang paling sulit selama Ummahat belajar? Ya, dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang ke-6. Ya, min darsil awal ila darsil asadis. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sudah dipahami? Ummahat sudah ditulis? Kelas? Nah, materi apa yang paling sulit selama Ummahat belajar dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-6? Ini menjadi evaluasi buat kita ya, Ummahat. Ya. Jawabannya pasti berbeda-beda, ya, narasinya juga pasti berbeda-beda. Kita berharap ada masukan ya, nanti ada masukan ya. Berikutnya pertanyaan yang kedua ya. Hal apa yang paling hal apa yang paling tidak disukai ketika belajar bahasa Arab? Ya. Misalkan hal yang
hal apa yang paling tidak disukai ketika belajar bahasa Arab? Misalkan menghafal kosakata. Misalkan ya, ini contoh. Saya kesulitan untuk menghafal kosakata. Ya, saya kurang suka ya dengan apa? Dengan menulis karena saya belum bisa menulis misal. Ya. Kalau yang pertama contohnya misalkan eh, yang paling sulit ya, yang paling sulit ya ketika jadi nomor satu dan nomor dua nih agak berbeda ya. Tidak disukai itu bukan berarti sulit ya, bisa juga dibilang mudah gitu. Tapi nggak suka aja. Saya nggak suka nih. Saya nggak suka bahasa Arab itu terlalu rumit misalkan. Nggak apa-apa, sampaikan aja. Nah, yang sulit itu apa? Kalau nomor satu ya, materi yang paling sulit misalkan mubtada khobar ya. Menurut saya mubtada khobar ini paling sulit karena begini begini begini. Berikan alasan. Alasan kenapa dianggap sulit, kenapa dianggap tidak suka. Ya, tidak suka dengan belajar bahasa bahasa Arab. Ya, pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik. Kelas Umahat sudah ditulis ya. Kelas. Nah, ya. Berikutnya pertanyaan ketiga. Ya, ada 3 pertanyaan. Ya, ya. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah sejauh mana Ummahat mendapatkan manfaat dari pembelajaran bahasa Arab? Ya, sejauh mana Ummahat mendapatkan manfaat dari pembelajaran bahasa Arab? Ya, contoh misalkan ya, sejauh ini ya jadi tahu ketika melaksanakan sholat, tahu arti-artinya sedikit demi sedikit. Ya, sejauh ini bisa mengajar anak pakai bahasa Arab, belajar bahasa Arab sama anak misalkan. Ya, sejauh ini bisa praktek atau baca kitab gundul, nah misalkan. Ya, contoh aja ya, ini contoh. Ya, ya ada 3 pertanyaan, ditulis, dan setelah ditulis, difoto tanpa nama ya. Nah, maksudnya di kertasnya itu jangan ditulis namanya, ya. Kelas apa jangan, ya. Nanti kita akan coba share ya, insyaallah taala. Baik. Ada yang ditanyakan Ummahat? Silakan yang mau bertanya. Karena ini kita buka sesi tanya jawab ya tentang kegiatan kita ya untuk berkelanjutan nanti. Hal min su'alin ya Ummahat? Ma fi soal insyaallah. Maaf soal insyaallah. Insyaallah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya selanjutnya mungkin kita akan coba murojaah sedikit ya. Ya, murojaah sedikit demi sedikit. Selama ini kan kita libur cukup lama ya karena terpotong Ramadan, kita bahas tentang sifat saum Nabi, maka kita akan coba memurojaah. Ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang Ummahat wajib untuk menjawab ya secara berjamaah atau bergantian ya. Pertanyaan pertama ya, tidak perlu ditulis, ini kita melalui lisan saja dan Ummahat bisa buka kitabnya dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang ke-6 ya. Kita tahu bahwa
pelajaran bahasa Arab ini adalah pelajaran yang kompleks ya, rumus-rumusnya, ya, kaidah-kaidahnya. Nah, susunannya mungkin bisa disebutkan ya, susunan dasar dalam membuat kalimat bahasa Arab namanya susunan apa, Umar? Silakan. Sini ada Ibu Ririn. Mubtada khobar ya, Ustaz. Mubtada khobar, mumtaz ya, Masya Allah. Baik. Mohon dijelaskan apa itu mubtada khobar, Ibu Ririn. Nah, mubtada itu apa lupa kalau ngejelasinnya, Ustaz. Ya. Atau contohnya aja nggak apa-apa. Contoh. Contoh mubtada khobar. Misalkan. Kalau hadza babun mubtada khobar bukan ya, Ustaz? Hadza babun, Masya Allah. Mubtada Khobar. khobar. Ya, mumtaz. Ya, terima kasih Ibu Ririn. Jadi kita juga harus mengingat-ingat ya, mubtada khobar itu apa sih? Mubtada khobar itu adalah sebuah kalimat yang memberitahukan antara keterangan dan yang menerangkan dan yang diterangkan. Ya, contoh hadza babun, ini adalah pintu. Hadza baitun, ini adalah rumah. Semua kalimat sifatnya adalah pemberitahuan pada asalnya. Hukum asalnya demikian. Ya. Ini Budi, dalam bahasa Indonesia kan begitu ya, seringkali tuh. Ya. Rumahku surgaku, baiti jannati. Ya. Tapi di dalam mubtada khobar itulah akan menyebar atau akan mendapatkan cabang-cabang susunan-susunan lainnya. Asal muasalnya dari yang namanya mubtada khobar. Dari mubtada khobar bercabang. Ada yang namanya mudhaf wa mudhafun ilaih di dalam mubtada khobar. Seperti baiti jannati. Rumahku surga. Aku. Iya, rumahku surga. Jangan sampai punya kalimat baiti nari. Jahannami misalkan. Waduh, bahaya. Rumahku neraka jahanamku. Waduh. Ya, kayaknya salah ya, seperti itu ya, kurang tepat ya. Ya, baik. Nah, itu yang seperti itu dari mubtada, pemberitahuan itu akan bercabang-cabang. Ada yang kemasukan huruf jar, ada yang kemasukan mudhaf wa mudhafun ilaih, ada yang kemasukan mudhaf dan huruf jar, ada yang kemasukan huruf jar dulu baru mudhaf urutannya, ya. Pada intinya semua bersumber berakar dari kalimat mubtada khobar. Khobar. Diawali dari mubtada khobar. Contoh misalkan dari hadza babun, yaitu mubtada khobar asalnya, ya, pondasinya di situ. Kalau ada huruf jarnya gimana? Ya, hadzal baitu ya fil Madinah al-Munawwarah. Ya, rumah ini ada di dalam kota Madinah al-Munawwarah. Oh, berarti fi. Berarti mubtada ada fi-nya. Ada huruf jar di dalam mubtada. Ya. Kalau muzakkar muannas, apa itu muzakkar muannas, Ummahat? Zakar kalimat ya. Untuk laki-laki.
kalimat untuk laki-laki. Kalau muannas apa Ibu Nur Hasana? Perempuan. Untuk perempuan. Oh, untuk perempuan. Contohnya muzakkar. Pasti ada pembina. Saja tetangga lakukan. Contohnya muzakkar, contohnya muannas. Contohnya muzakkar. Silakan, ini terbuka ya, bukan cuma Ibu Nur Hasana saja. Untuk semuanya boleh. Hadza kalbun. Hadza kalbun, boleh muzakkar. Kalau muannas, Anas. Hazihi baqaratun. hadhihi baqaratun, sahih. Terima kasih pada Ibu Tina ya. Tanpa membuat kalimat, kosakatanya saja sudah cukup sebenarnya. Ya, contohnya muzakkar hadza gitu ya. Contohnya muannas hadhihi. Selesai. Gitu ya. Contohnya itu dulu ya, baru nanti per kalimat seperti tadi ya. Bisa demikian. Jadi ummahati fillah rahimakumullah, apa itu muzakkar muannas? Muzakkar muannas itu adalah sebuah kata ya, sebuah kata yang memiliki kategori muzakkar untuk laki-laki atau susunannya laki-laki. Jenis kelaminnya laki-laki, susunannya laki-laki. Muannas jenis jenis susunannya perempuan atau jenis kelaminnya perempuan. Ya. Nah, itu ada pada kata benda dan kata kerja. Tidak ada pada huruf. Baik itu huruf jar, dzaraf, dan lain sebagainya. Hanya ada pada isim, kata benda. Hanya ada pada fiil, kata kerja. Kita lewatkan kata kerja karena kita belum bahas di kelas E. Nah, yang kita bahas adalah isim, kata benda. Kata benda meliputi insan. Apa insan? Manusia. Ya, manusia. Ada laki-laki, ada perempuan kan? Ya, Umahat tahu nama Humairah. Muzakkar apa muannas? Muannas. Muannas. Ya, masih gampang tuh. Kalau Maisarah, muzakkar apa muannas? Muannas. Muzakkar apa muannas? Maisarah, muannas di Indonesia. Muzakkar. Tapi karena adat kebiasaan orang Arab, Maisarah itu muzakkar, laki-laki. Iya. Su'ad, muzakkar apa muannas? Ini baru nama manusia nih. Nas. Hah? Su'ad. Su'ad itu muannas. Muannas. Iya, bukan muzakkar. Tergantung dari kebiasaan sesuai dengan adat ya, kebiasaan di daerah masing-masing. Febri. Laki-laki apa perempuan? Febri. Ada laki ada perempuan. Indonesia perempuan biasanya kalau Indonesia. Tergantung ya, tergantung Febri apa. Akhirannya kita lihat Febrianti apa Febriansyah. Febrianto. Iya. Febrianto mungkin Mas. Wong Jowo gitu ya. Ketahuan gitu ya. Nah, itu manusia tuh muzakkar muannas gampang ya. Lalu berikutnya isim yang berkaitan dengan hayawan. Apa hayawan? Hewan, binatang. Ya, itu ditinjau dari dua sisi tuh. Dari jenis kelaminnya yang tahu itu biasanya secara biologi ya. Yang kedua yang kita tinjau adalah secara susunan bahasa. Biasanya, kita katakan biasanya, bukan berarti semua ya. Tidak mutlak, biasanya yang berakhiran tak marbutah perempuan. Ya. Contohnya kitpotun pakai tak marbutah, kitpotun.
Kalau Betul. kitun buat laki-laki, ya buat jantan lah maksudnya. Hewan kita ganti ya namanya jantan betina ya. Kalau laki-laki perempuan kayaknya nggak bisa juga disamakan dengan manusia ya hewan itu. Jantan, kitun, kitpotun adalah apa? Beti. betina. Tapi tidak semua yang mengikuti kaidah tersebut, tidak semua. Contoh, bakorotun. Apa bakorotun? Sapi betina. Sapi betina. Kalau sapi jantannya, taknya dihilangin dong. Jadi bakorun. Tidak. Bukan. Ya. Bakorun itu artinya adalah sapi-sapi betina. Jumlahnya banyak. Ya. Kalau sapi jantan, jadinya apa? Jamusun. Ya. Atau saurun. Kosakatanya berbeda. Nah, itu dari jenis kelaminnya jantan betina tidak terikat dengan kaidah juga harus dihafalkan. Kan demikian. Pahim tunan insyaallah. Paham, insyaallah. Ya. Lalu berikutnya nabat. Nabatun tahu ya, nabati ya. Umahat tahu ya. Makanan ringan ya. Nabati. Nah, ya. Atau biasanya itu minyak nabati. Dikomposisi ya biasanya ada tuh minyak nabati. Nabat itu dari bahasa Arab artinya tumbuhan ya, dari tumbuhan atau kita bicara flora ya dari tanaman-tanaman ya. Itu juga ada muzakkar muannasnya. Oh, dari mana tuh muzakkar muannasnya? Dari jenis susunan bukan jenis kelamin. Ya, bukan dari jenis kelamin. Contoh misalkan syajarotun. Apa artinya syajarotun? Pohon. Syajarotun, pohon. Ya. Oh, pohonnya ini betina nih. Ya. Apa bahasa kitanya kalau tumbuhan jantan dan betina? Nggak ada ya? Ada? Di sini orang biologi? Nggak ada ya? Ya. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Ya. Syajarun juga bisa syajarun. Syajarun itu artinya pohon juga. Tapi bukan betina dan jantan, bukan. Ya. Bukan. Dia bisa digunakan kata syajarotun, bisa juga menggunakan kata syajarun. Pohon apa Ya. pokok? Iya, pohon. Ya. Melayunya pokok. Apanya? Melayunya pokok. Nilainya? Melayu, bahasa Melayu, Oh, Malaysia. bahasa Melayu. Bahasa Melayu, Masya Allah. Ya, terima kasih Bu Tina. Berikutnya, jamadun. Atau jamidun. Artinya adalah kata benda yang disebut dengan benda mati. Ya, jamidun atau jamadun. Ya, artinya benda mati. Batu. Apa batu umahat artinya bahasa Arabnya? Waduh, lupa nih, bahaya nih kalau lupa. Baca. Hah? Kemarin Di batu. Ka'bah itu ada apa? Hajar Aswad. Hajar. Nah, Hajarun. Ajaran. Ya. Ada kopi, apa kopi? Wah. Kohwatun. Kan benda mati. Kohwatun. Ada teh, apa teh? Syai. Syayun. Ada susu, apa susu? Labanun. Labanun. Halibun. Ada labanun, ada halibun. Ada gula, apa gula? Ingat nggak? Karun. Pendeknya sukarun. Sukar. Sukarun. Ya. Ada banyak hal. Benda mati. Langit, apa langit? As-sama. As-sama atau samaun. Sama. Ya. Ada bumi, ardun. Ardun. Iya. Ada banyak hal. Nah, itu disebut dengan jamad atau jamid. Ya, jamid.
benda mati ya. Ada mudzakkar, ada muannas, dari mana? Susunan. Ada tak marbutohnya, berarti dia muannas. Tidak ada tak marbutohnya, berarti dia mudzakkar. Secara umum. Secara khusus ada yang tanpa tak marbutoh tapi dia muannas. Contohnya apa? Kidrun. Ya, wadah atau apa namanya? Kendi gitu ya. Nah, ada narun hamiyah, narun Neraka. api, neraka, api. Ya, kenapa neraka itu bahasa Arab narun, padahal aslinya nar itu api, karena disifati panas, Panas. disifati membakar. Api itu membakar, ya, bukan api itu mendinginkan, bukan, tapi membakar, merusak. Nar, ya, seperti itu, ya. Syamsun, Matahari. matahari. Syams juga muannas, ya, seperti itu. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Naam, ya. Ada yang ditanyakan Ummahat sebelum kita lanjutkan? Ini kita masih ini ya, apa namanya, muqaddimah. Pelan-pelan saja. Yang penting Ummahat bisa mulai, jangan sampai kaget gitu ya, baru mulai langsung bahas kita begini-gini. Waduh. Ya, ini yang dulu-dulu mana ya? Sudah lupa semua, lupa ingatan. Lupa. Ini yang repot ini. Lagi murojaah. Lagi murojaah. Ya, lupa ingatan. Ini Ustaz. Di Ya. murojaah, apalagi udah uzur gini kan suka lupa, lambat nangkepnya. Gitu. Ya. Kalau kayak gini jadi ingat lagi, reminder lagi. Ya, alhamdulillah. Dan bukan bagaimana Ummahat bisa memahami kaidah dengan baik, bukan itu. Tapi ketika Ummahat mempraktekkan bacaan-bacaan Al-Quran itu, Ummahat jadi tahu mudzakkar muannas, ya. Jadi tahu kaidah-kaidahnya, ya. Seperti ayat-ayat yang sudah dipelajari kan, ada surah Al-Falaq, An-Nas, ya. Nah, lalu nanti ada surat Al-Ikhlas juga, Qul huwallahu ahad, huwa. Ya, huwallahu ahad, ya. Huwa itu aja domir kan, mudzakkar. Huwa buat mudzakkar. Kia buat muannas. Oh, berarti Allah jenis kelaminnya laki-laki dong? Nggak ada yang tahu. Ya, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Pencipta dengan makhluk ya jelas berbeda lah. Ya, jelas berbeda. Ya, Ummahat punya toko mebel, ya. Ada kursi, ada kaki kursi, ya, ada kenapa? Ya, kakinya kursi dengan kaki yang punya yang membuat kursi sama atau beda? Beda. Oh, beda. Jelas berbeda. Jadi nggak usah ditanyakan. Oh, huwallah, berarti Allah itu laki-laki dong. Ya beda. Ya, beda. Akal kita nggak sampai, karena pencipta itu ya berbeda dengan yang diciptakan. Ya. Ummahat menciptakan robot misalkan. Ya. Kepala robot dengan kepala manusia sama atau beda? Beda. Beda. Ya, sekarang kan sudah ada robot yang benar-benar mukanya mirip ya manusia. Tetap berbeda. Mau raut wajahnya sedemikian rupa, tetap berbeda dengan manusia. Akalnya, ruhnya nggak ada. Hanya jasad yang isinya adalah lempengan-lempengan besi gitu ya. Tentu berbeda. Ya, pencipta dengan makhluk yang diciptakan tentu berbeda. Allahu ahadun. Nah, kenapa kata ahad? Kenapa enggak wahid? Kenapa enggak awal? Ya, oh itu berkaitan dengan adat, bilangan. Dalam bahasa Arab ada bilangan yang namanya bilangan tartib. Tartib itu bilangan urutan. Ada yang namanya bilangan
apa namanya, lafziyah ya, secara lafaz, wahid, isnan, salasa, gitu ya. Nah, ada yang bilangannya hanya ada satu, tidak ada setelahnya, kayak wahid, isnan, setelahnya kan salasa, arba'ah. Ada awal, asani, asalis, arabi, gitu ya. Nah, ada satu yang tidak ada lanjutannya. Wah, angka apa itu? Hanya satu. Dalam bahasa Arab hanya satu itu artinya adalah ahadun. Ahad. Ya, artinya ahad. Ahad itu artinya adalah hanya satu. Satu. Ya, hanya dua nggak ada. Istilah dalam bahasa Arab hanya dua, hanya tiga, hanya empat. Ya kalau hanya itu cuma satu, nggak ada dua gitu ya. Kalau satu saja wahid. Kalau pertama awal. Ya, kalau kita kan tinggal ditambahkan ke ya. Ya, kecuali nomor ya ke satu, kedua, ketiga gitu ya. Tartib namanya tuh, bilangan urutan. Ya, mudah. Tapi kalau hanya satu, nggak ada hanya dua. Di sini hanya ada dua, ya namanya hanya ya cuma satu. Ya. Atau sisa kalau kita belanja atau beli makanan gitu ya. Pak ada rotinya, oh rotinya sisa dua gitu ya. Rotinya hanya dua, nggak ada rotinya hanya dua. Ya. Hanya satu, ya. Nggak ada hanya dua, hanya satu. Nah itu namanya ahad. Ya, seperti itu Mahat. Paham tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah taala. Ya. Ada yang ditanyakan Umahat untuk pertemuan kita, atau ada masukan atau ada curhatan ya, boleh curhatan tentang bahasa Arab. Oh ini begini-begini ya. Bukan curhatan pasca mudik lebaran ya, bukan ya. Silakan. Kita buka pertanyaan, tanya jawab sebelum kita akhiri. Silakan. Ya. Mungkin yang akan hadir di pekan depan mudah-mudahan bisa lebih banyak ya, karena hari ini masih ada juga yang mungkin ada kegiatan ya, libur pasca libur panjang ya. Jadi kita harapkan Ummahat bisa hadir di pertemuan berikutnya ya, pekan depan. Dan bagi yang tidak bisa hadir, seperti biasa akan kita share YouTube ya, via YouTube ya, insyaallah taala. Baik. Sudah di ini ya, Instagramnya sudah dilihat Umahat? Belum Ustaz. Oh belum ya, nanti ya. Nanti bisa dicek ya. Apakah ada apa namanya tugas-tugas Umahat nanti yang akan kita share di sini ya. Silakan. Ada pertanyaan? Maafi soal insyaallah. Afwan Ustaz, berarti kalau mubtada khabar itu selalu ada subjek dan predikatnya gitu ya Ustaz ya. Nah, ya ada subjek, ada predikat, ada yang diterangkan dan yang menerangkan. Betul. Hukum kalimat bahasa Arab itu diawali dengan mubtada khobar. Ya. Kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan. Ya. Macam-macamnya ada banyak ya, ada diawali dengan isim ma'rifah, diakhiri dengan isim nakirah. Ya, ma'rifah nakirah itu istilahnya peritilannya ya. Syarat untuk mubtada itu apa? Oh, ada ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Ya, isim yang sudah ya kalau kita jelaskan nanti membuat kita pusing banyak. Iya. Jadi Tambahannya langsung saja ciri-cirinya isim ma'rifah. Oh, isim ma'rifah ciri-cirinya isim isyarah, kata tunjuk. Ada alif lamnya. Kalau ada benda pakai alif lam. Nama orang itu isim ma'rifah namanya. Kalau kita jelaskan definisi,
terkadang bertabrakan dengan definisi di dalam bahasa Indonesia, karena di dalam bahasa Indonesia nggak ada. Itu yang membuat kita jadi bingung gitu ya. Yang membuat kita jadi bingung. Terkadang kan kalau ada pelajaran bahasa Arab ya di sekolah-sekolah, ya sekolah-sekolah pesantren ataupun di sekolah umum ya di MTS negeri atau di SMA negeri gitu ya, itu pasti dijelaskan definisi. Ya, isim isyarah adalah bla 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 bla. Mubtada adalah ini ya. Ya, menelaah teorinya itu yang agak susah. Ya. Karena berbeda ya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kecuali bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Ya. Sambungannya mirip-mirip kan begitu. Ya. Bahasa Arab Yaman dengan bahasa Arab Sudan misalnya. Itu masih sama tuh, mirip-mirip, cuman beda sedikit. Kalau ini kan kaidahnya udah jauh antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Jadi kita langsung ke ciri-cirinya aja. Isim nakirah ciri-cirinya nggak pakai alif lam, udah itu aja. Kalau nggak ada alif lam, iya, hadza babun. Nah, tadi kan babun, nggak pakai alif lam, itu namanya nakirah, itu namanya khobar. Syarat khobar harus nakirah. Syarat mubtada harus ma'rifah. Nggak boleh diawali dengan babun, ya babun hadza, nggak bisa. Ya. Babun jadidun, nggak bisa. Itu bukan kalimat mubtada khobar. Pintu ini baru dengan pintu yang baru, nanti berbeda lagi. Ya. Rumah ini dengan ini rumah beda. Ya. Maksudnya apa? Dalam hal kaidah dalam bahasa Arab nanti akan ada perbedaan seperti itu. Ya, paham tuh insyaallah. Insyaallah. Afwan, itu tadi IG-nya apa, adresnya? Namanya? Ada di grup ya. Oh, ada di grup ya nanti ya. Nanti bisa dicek di grup. Nanti semua sudah kita share. Tugas-tugas nanti akan kita masukkan ke grup ya, ke Instagram insyaallah. Ya. Oh iya. Amin. Nah, ada lagi yang ditanyakan, Ummahat? Silakan. Ya, maafi soal insyaallah. Mana soal Ustaz? Alhamdulillah. Ya, sudah paham ya, alhamdulillah. Insyaallah. Insyaallah. Ya. Baik, bila tidak ada pertanyaan, ya, insyaallah kita akan akhiri pada pertemuan malam hari ini, dan dimohon nanti segera dikirim ya tugasnya Insyaallah. di nomor yang biasa Ummahat setorkan ya, agar nanti Saya kita dapat ya. ya. Baik, Saya. ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri di pertemuan malam hari ini. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat buat kita, dan semoga Allah berikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan wa fikunna barakallahu.